memahami informasi dan struktur teks berita. Siapa nih yang kalau di rumah HP-nya digunakan buat nonton berita ataupun baca berita? Kamu sering nggak baca berita jika berada di rumah? Atau kamu lebih suka nonton berita di televisi? Yuk kita cari berita melalui berbagai sumber. Silakan gunakan perpustakaan di sekolah kamu atau gawai kamu untuk menemukan berita paling mutakhir dan paling bermanfaat. Teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan secara tertulis. Perlu kita ketahui bahwa ada istilahnya hoax. Hoax dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan. Informasi palsu atau fitnah yang tersebar luas dapat menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi loh. Makanya, penting sekali untuk menjadi cerdas dalam memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui bagaimana caranya mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan berita dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi informasi berdasarkan berita yang berbentuk tulisan dan video termasuk menyimpulkannya. Ini adalah contoh berita dalam bentuk teks. Selain berbentuk teks, berita Ya, juga dapat menurut disampaikan warga, dalam bentuk banjir video. lahar terjadi setelah kawasan puncak dan lereng Semeru diguyur hujan deras. Ada beberapa tips yang dapat saya bagikan bagaimana caranya untuk mengidentifikasi informasi dalam sebuah berita. Cara pertama adalah temukan jawaban yang berkaitan dengan unsur-unsur berita. Contoh misalnya, peristiwa apa yang sedang disampaikan tadi. Nah, apa itu unsur berita? Kalau kamu melihat pada beberapa bahan literasi yang tersebar di internet ataupun di buku-buku, beberapa menyatakan bahwa unsur berita terdiri atas 5W1H atau disingkat adik Simba. Namun kali ini saya akan tambahkan satu unsur berita. Yang unsur berita itu saya singkat menjadi adik Simager. Singkatannya adalah A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, ma, mengapa, G, bagaimana, berapa. Tips kedua, berhati-hatilah dengan kekeliruan data. Salah menentukan informasi bisa menyebabkan hoax, meskipun kita tidak sengaja melakukannya. Nah, contoh, bagaimana apabila kamu menyampaikan informasi dari berita kepada temanmu, ternyata kecelakaan yang dialami oleh seseorang yang namanya seperti nama anggota keluarga temanmu itu kebetulan sudah seharian tidak pulang. Padahal berita tersebut terjadi di lokasi yang berbeda. Tentunya ini menimbulkan kepanikan. Bisa saja terjadi kerusakan hubungan antara kamu dengan temanmu. Sekarang kita akan kenalan dengan struktur berita. Struktur berita ada dua jenis, tapi intinya sama. Struktur umum itu terdiri atas orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Sedangkan struktur kompleks terdiri atas judul, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kedua struktur ini pada intinya terdiri atas pendahuluan dan penutup. Bagian pendahuluan itu disebut kepala ataupun orientasi berita, pada umumnya terdiri atas penyataan umum, inti pada sebuah berita yang akan disampaikan. Sedangkan bagian berikutnya merupakan pemaparan yang merincikan penjelasan lanjutan pada bagian sebelumnya. Ayo berlatih agar lebih terampil dalam memahami informasi dalam berita serta menentukan struktur berita. Selamat berlatih, selamat belajar. Kita akan ketemu pada materi selanjutnya yaitu mengevaluasi aspek kebahasaan teks berita.